Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Neko Maulana dengan NIM 53050230018 dengan moderator saya ini Dwiki Widiantoro dengan NIM 0016. ya. Baik, hari ini saya mau mengerjakan tugas UAS saya Ulumul Quran dengan judul makalah yang saya presentasikan kemarin, yaitu dengan judul Jamul Quran. Saya serahkan kepada moderator saya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya yang sangat mulia ini. Saya ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada Mas Neko Maulana. Ya. Apakah sudah siap, Mas Neko? Insya Allah siap. Oke, siap. Jadi yang dibahas tadi Jamul Quran ya? Ya, Jamul Quran. Jamul Quran. Jadi apa itu? Jamul Quran itu apa? Jamul Quran itu intinya itu apa? Proses pengumpulan untuk pembuatan ayat Al-Quran atau apa? Penulisan tentang ayat Al-Quran dalam bentuk mushaf atau buku tertulis yang kita kenal sekarang. Proses ini melibatkan itu pengumpulan wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian dihafal serta dicatat oleh para sahabat-sahabat yang terdahulu itu. Jadi Jamul Quran itu pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang terpisah-pisah itu ya? Nah gitu. Jadi Quran yang sekarang ini adalah dari hasil dari Jamul Quran. Jadi Intinya itu apa? Prosesnya dalam prosesnya. pengumpulan atau penulisan dalam mushaf ayat Al-Quran tersebut gitu. Terus siapa yang memimpin proses pengumpulan Quran itu? Proses pengumpulan Al-Quran ini dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pertama kali dipimpin itu dengan bantuan utama dari Zaid bin Thabit, dengan seorang sahabat yang dikenal karena kemampuannya menghafalnya dengan kuat gitu, instingnya gitu dalam menghafal ayat Al-Quran. Jadi itu pencetus pertama itu. Iya. Jadi Zaid bin Sabit Ya. itu yang memimpin pertama atau gimana? Yang itu ngebantu itu Abu Bakar As-Siddiq. Berarti pemimpinnya Abu Abu Bakar. Terus yang penghafal Al-Qurannya itu Zaid bin Sabit gitu. Itu dengan bantuan utama kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bantuan utama untuk bisa mengumpulkan Dan menulis Al-Quran tersebut gitu. itu terjadi kapan prosesnya? Prosesnya itu sekitar tahun 12 Hijriah atau 633 Masehi. Itu di zaman Abu Bakar. Ya, di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kekhalifahan Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Itu prosesnya pertama kali itu dilakukan setelah perang Yamamah. Perang Yamamah. Ya. Perang yang seperti apa? Perang apa? Perang ya pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tersebut. Jadi untuk apa? Alasan apa dibalik pengumpulan Al-Quran itu? Alasannya kenapa kok dikumpulkan? Nah, itu untuk mencegah para ayat-ayat yang mencetus itu hilangnya ayat-ayat Al-Quran. Setelah banyak penghafal Al-Quran atau hufaz yang gugur dalam ketidak mampu untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran itu, banyak yang gugur dalam itu pertempuran itu tadi apa? Mama tadi. Ya, khususnya dalam perang Yamamah tadi gitu. Nah, pengumpulan ini itu bertujuan untuk
memastikan bahwa wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala tetap utuh dan terjaga. Itu yang tadi alasannya gitu tadi. Alasannya supaya tidak hilang gitu Ya. karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Jadi bagaimana itu prosesnya? Proses pengumpulan Al-Quran itu bagaimana? Proses pengumpulan ayat Quran itu dilakukan dengan mengumpulkan berbagai potongan ayat yang ditulis di berbagai media seperti pelepah kurma, tulang dan kulit gitu. Dan serta dari hafalan para sahabat tersebut Yang selamat dari yang perang selamat tadi. dari perang Yamamah tadi. Dan ayat-ayat ini juga kemudian disusun oleh dan diverifikasi oleh Zaid bin Sabit itu tadi dengan meminta kesaksian dari para sahabat yang lain untuk memastikan keasliannya tersebut gitu. Jadi itu sudah melewati dari berbagai verifikasi. Ya. Jadi sudah bagus gitu. Jadi peran utama dari Zaid bin Sabit tadi apa? Terus kesimpulan. Zaid bin Sabit itu berperannya itu sebagai ketua tim pengumpulan Al-Quran. Jadi dia bisa menyuruh atau anak buahnya gitu ke dalam timnya gitu, dan dia bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menulis dan memverifikasi ayat-ayat Al-Quran tersebut gitu. Dan Zaid bin Sabit ini dikenal karena hafalannya yang kuat dan kemampuannya itu tidak bisa dibandingkan oleh orang-orang lain gitu. Berarti dia yang paling istimewa, paling Ya. kuat hafalannya gitu. Ya. Namanya juga tim gitu kan, Iya. ketua tim. Ketua tim. Pasti pemilihannya juga ketat ya. Ketat. Pasti anak buahnya itu atau apa bangga punya ketua tim kayak bin Sabit, Zaid bin Sabit. Mungkin juga anak buahnya juga bangga karena bisa ikut dalam pengumpulan Al-Quran itu. Itu juga sampai sekarang kan Al-Qurannya juga dibaca berjuta-juta, bermiliaran-miliaran orang. Iya. Terus bagaimana pengumpulan Al-Quran di abad zaman itu? Itu pengumpulan pada masa Abu Bakar As-Siddiq tadi kan. Nah, Ya, pada masa Abu Bakar As-Siddiq tersebut itu pengumpulannya dilakukan dengan cara mengumpulkan ayat Al-Quran yang telah dihafal oleh orang-orang tersebut, oleh para sahabat tadi, dan dicatat itu di berbagai media. Zaid bin Sabit dengan membantu bagian utama membantu Abu Bakar As-Siddiq tersebut itu dan menyusun dan memverifikasi ayat-ayat tersebut sehingga tersusun dalam satu mushaf gitu. berarti tidak dijadikan satu gitu. Ya. Kan berarti kan semuanya dari semuanya tadi kan dikumpulkan dari pelepah kurma, terus tulang, terus kulit kulit. Ada tulang, ada, oh, ada. pasti ada. Batu, Batu nggak ada. dari batu nggak ada. Nggak ada. Ada. Yang tersebut dari sini cuma pelepah kurma, tulang dan kulit itu ya. Terus dikumpulkan jadi sebuah mushaf supaya mudah dibaca oleh orang-orang pada zaman setelahnya gitu. Ya. Makanya itu kan Abu Bakar Siddiq tadi bantuan utamanya adalah orang yang kuat dalam penghafalannya, itu dari Zaid bin Sabit. Ya. Jadi apa yang membedakan pengumpulan Al-Quran pada Utsman bin Affan dengan pengumpulan sebelumnya? Nah itu pada masa Utsman bin Affan itu mushafnya yang telah dikumpulkan
pada masa Abu Bakar dan disalin menjadi beberapa salinan untuk disebarkan ke berbagai wilayah kekhalifatan. Nah, dan Utsman bin Affan juga memastikan keberagaman bacaan Al-Quran untuk mencegah perbedaan bacaan-bacaan tersebut di berbagai daerah dengan memerintahkan pembakaran salinan-salinan lain yang berbeda dengan mushaf standar. Jadi itu pengumpulannya itu beda gitu dengan mushaf standar. Jadi mushafnya itu lebih enak gitu kalau dibaca gitu. Berarti seperti menambahi titik, terus membedakan huruf-huruf hijaiyah itu. Berarti seperti kita kenalkan Al-Quran yang sekarang kan itu ada tulisan Utsmaniyah. Berarti itu dari zaman Utsman. Dari Utsman. Jadi itu perbedaan dari mazhab Utsmaniyah sama Abu Bakar tadi. Pengumpulan Atau yang sebelumnya. Tuh, sapa dulu para penonton. Jadi bagaimana itu cara verifikasi ayat-ayatnya? Verifikasinya itu selama proses pengumpulannya itu mempunyai keaslian ayat-ayat Al-Quran, diverifikasi dengan meminta kesaksian dari 2 orang saksi yang menghafal ayat tersebut dan pernah mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Selain itu, penulisan ayat-ayat tersebut juga diperiksa terhadap catatan yang ada. Jadi keasliannya ini terbukti pada Zaid bin Sabit tadi, karena beliau juga penghafalnya kuat tadi kan. Jadi penulisan ayat tersebut itu diperiksa terhadap catatan-catatan yang ada yang sebelumnya. Berarti itu cara verifikasi dan memverifikasi dari catatan yang ada sebelumnya. Ya. Jadi itu sudah verifikasi secara skala ya. Tadi berarti yang memverifikasikan Zaid bin Sabit ya. Seorang sahabat yang hafalannya paling kuat. Dan Abu Bakar As-Siddiq tadi bantuan utamanya itu ya Zaid bin Sabit tadi, dibantu oleh Zaid bin Sabit agar para sahabat lebih mudah bacanya gitu. Jadi selanjutnya proses pengumpulan yang sudah begitu panjang, yang penuh lika-liku dan dipimpin oleh orang yang sangat luar biasa, dan verifikasi orang yang sangat luar biasa juga. Tapi dari semua itu pasti ada dampak dari pengumpulan Al-Quran itu apa? Dampak dari pengumpulan Al-Quran bagaimana? Jadi dampaknya itu pengumpulan Al-Qurannya itu dalam bentuk mushaf itu untuk memudahkan penyebaran dan pengajaran Al-Quran tersebut. Hal ini membantu menjaga keaslian dan konsistensi bacaan Al-Quran itu di seluruh dunia Islam dan mengurangi potensi perbedaan dan kesalahpahaman, dan serta memperkuat fondasi agama Islam kita ini. Ya. Jadi itu dampak dari pengumpulan Al-Quran. Jadi untuk mempermudah penyebaran agama Islam, yaitu dengan mushaf, dengan sebuah kalam yang sudah dikumpulkan untuk bisa memudahkan umat Islam. Karena kita tahu jika pengumpulan Al-Quran tidak dilakukan itu sangat susah berarti ya.
Jadi Sampai- harus ada proses dulu. Jadi nggak mungkin kalau Islam kan sudah menyebar di mana-mana, tapi pedoman dari Islam itu sendiri terpisah-pisah, yaitu di kelopak kurma, di tulang-tulang, terus di kulit, kan jadi susah Ya. dan mungkin akan banyak yang kebingungan. Jadi pengumpulan Al-Quran itu dilakukan untuk mempermudah umat Islam di seluruh dunia, terutama kita, apalagi yang zamannya jauh dari Nabi. Jadi itu cukup saja. Terima kasih karena telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, Mas Heru. Ini mungkin menjadi sebuah wawasan baru untuk saya. Terima kasih. Baik, cukup sampai di aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.